Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin minggu lalu kami baru saja menyelesaikan RUPS tahunan tahun buku 2020 yang memang salah satu agendanya adalah untuk membahas permodalan Bank NTB Syariah. Nah, sebelum RUPS memang kami memulai perhelatan itu dengan rapat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan seluruh kepala daerah, kemudian Dewan DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi, dan juga komisi yang membidangi tentang keuangan. Nah, agenda rapat koordinasi itu adalah untuk membahas strategi pemenuhan permodalan terkait dengan POJK 12/2020 mengenai modal inti minimum bank umum syariah, wabil khusus untuk bank daerah yang harus dipenuhi paling lambat tahun 2024. Nah, dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, memang jadi agendanya kemarin itu adalah yang pertama adalah pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri, dan yang kedua adalah pemaparan dari OJK sendiri. Jadi pemaparan OJK antara lain adalah Ketua OJK NTB Pak Farid Falatehan memberikan gambaran tentang kinerja Bank NTB Syariah pasca berkonversi. Secara pertumbuhan, memang Bank NTB Syariah ini berada di atas rata-rata nasional dan rata-rata industri. Nah, jadi dengan adanya modal ini diharapkan ke depannya Bank NTB Syariah bisa terus tetap tumbuh. Nah, kalau secara permodalan saat ini, jumlah modal inti yang tercatat sampai dengan Desember kemarin adalah sebesar 1.374.000.000. Berarti kekurangannya kurang lebih adalah sekitar 1,6-1,7 triliun gitu ya. Nah, kemarin kami paparkan, jadi pada saat rapat koordinasi itu, kalau dari OJK adalah memberikan gambaran tentang kinerja Bank NTB Syariah, dan juga filosofi dari terbitnya POJK 12/2020, di mana sebenarnya OJK mengharapkan kedepannya bank-bank itu mempunyai permodalan yang jauh lebih kuat di dalam menjawab tantangan era yang semakin lama semakin tinggi, ya. Nah, pada saat pemaparan Kemendagri, beliau menyampaikan beberapa poin, ya. Yang pertama, bank daerah ini adalah salah satu dari BUMD yang ada di masing-masing provinsi. Gitu. Nah, satu-satunya BUMD yang saat ini ditengarai memberikan keuntungan yang besar bagi pemegang saham daerah itu adalah bank daerah. Karena sebagaimana diketahui, bank daerah itu selain dia berfungsi untuk menopang pertumbuhan ekonomi, bank daerah juga ditargetkan untuk mendapatkan perolehan laba yang nantinya akan dikembalikan kepada pemegang saham sebagai PAD. Jadi intinya kemarin itu Kementerian Dalam Negeri menggugah emosional daripada pemegang saham gitu ya, karena sanksi yang akan diberlakukan oleh OJK apabila permodalan ini tidak terpenuhi adalah dua. Yang pertama, penurunan status bank daerah menjadi BPR, BPRS, atau yang kedua, dibekukan status izin usahanya. Nah, atas dasar itu kemudian Kemendagri kemarin, Direktur BUMD, menggugah emosional dari seluruh pemegang saham yang intinya berharap bahwa seluruh pemegang saham ini juga punya komitmen untuk menjaga status dari bank daerahnya. Nah, alhamdulillah setelah pemaparan kedua narasumber tadi, para pemegang saham tuh memberikan satu statement, komitmen gitu ya, bahwa insya Allah mereka semua para pemegang saham mempunyai komitmen untuk tetap menjaga kelangsungan dari Bank NTB Syariah.
Nah kemarin ada beberapa diskusi lah ya, ada yang tentang bagaimana caranya. Nah kami dari Bank NTB Syariah sebenarnya memberikan ada 5 strategi dasar untuk pemenuhan modal tersebut. Nah dari 5 strategi dasar tersebut yang difokuskan untuk dilakukan adalah 2. Jadi yang pertama adalah penyertaan aset milik pemegang saham atau imbreng gitu ya. Dan yang kedua adalah payout dividen 0%. Artinya bahwa seluruh daripada hasil itu, dividennya itu dikembalikan sebagai modal. Tidak dibagi ya? Tidak diberikan. Nah ini adalah sebagai upaya. Fokusnya di situ ya? Ya ada 2 ini. Jadi kalau sudah disetujui itu? Kemarin itu sekaligus penandatanganan komitmen gitu ya. Nah ini kan akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pemegang saham kan. Karena komitmen ini kemarin dari seluruh ketua dewan, kemudian dari seluruh kepala daerah, gitu ya, memberikan komitmen yang sama untuk menjaga status dari Bank NTB. Acaranya di mana? Di Bima. Oh di Bima. Oh yang RUPS itu. Ya, jadi sebelum RUPS adalah rapat koordinasi. Jadi aman lah Pak Dirut ya untuk modal Insya 3 Allah, triliun Insya Allah. Itu jadi aset. kalau lihat satu-satu, kalau dari aset, gambaran asetnya Kalau aset itu kurang lebih itu ada tambahan sekitar 150-160 miliar. Kalau dari dividen itu kurang lebih ada tambahan sekitar 350 miliar, jadi 500 miliar kan. Nah sisanya yang 1,2 ini akan dicoba untuk dipenuhi oleh seluruh pemegang saham dengan cara penyetoran dari APBD-nya. Penyertaan modal lagi gitu Ya, penyertaan modal. Nah, itu sampai ada apa namanya memberikan investor untuk masuk. Kemarin ada. Nah, 3 strategi lainnya sebenarnya adalah membuka peluang masuknya pihak ketiga sebagai pemegang saham. Namun pada saat kami sampaikan, ternyata pemegang saham ini menginginkan sahamnya ini tetap dimiliki oleh pemegang saham saat ini. solusinya sebenarnya bisa saja investor ya? Bisa. Jadi kita masih yakin bisa terpenuhi di sebelum 2024 itu Pak? Insya Allah harapannya demikian.